Pernah nggak sih lu merhatiin seseorang yang kelihatannya santai banget? Mau suasana lagi panas, dia tetap adem. Mau ada yang memancing emosi, dia malah merespons dengan kalem. Di saat situasi lagi berantakan, otaknya masih bisa mikir jernih. Kadang suka mikir, ini orang punya rahasia apa sih? Kok bisa sestabil itu? Sini bro, di video kali ini, gua bakal bedah rahasia di balik ketenangan orang-orang yang gak gampang goyah. Bahkan di situasi paling kacau sekalipun. Ini bukan sekedar teori kosong, tapi gabungan dari ilmu psikologi, filosofi hidup, dan trik praktis yang bisa langsung lu coba sendiri. Mari kita bedah satu persatu. Selamat datang di sisi gelap semesta. Di sini, kita tidak hanya mengungkap misteri kosmos, tapi juga akan membongkar rahasia semesta dan membangkitkan kekuatan dan energi terbesar yang tersembunyi di dalam jiwamu. Pertama, lu harus paham dulu, orang yang bisa tetap tenang saat tekanan datang itu bukan berarti mereka nggak bisa merasa tegang. Mereka juga manusia biasa. Bedanya, mereka paham betul mekanisme tubuhnya sendiri waktu rasa cemas itu mulai mengambil alih. Sederhananya gini, tubuh kita itu punya sistem peringatan dini. Begitu ada hal yang memicu stres, entah deadline yang mepet, teguran keras, atau sekadar pesan mendadak di luar jam kerja, tubuh kita bakal langsung mengaktifkan mode siaga. Secara biologis, ini reaksi alami yang bikin detak jantung meningkat, napas jadi pendek, dan otot-otot menegang. Nah, orang yang bermental tenang itu sadar, gua mungkin nggak bisa menghentikan reaksi alami tubuh gua, tapi gua punya kendali penuh untuk menatanya kembali. Langkahnya gimana? Awalnya, mereka peka sama tanda-tanda awal di tubuh. Setelah itu, mereka langsung menetralisirnya. Cara paling simpel tapi ampuh adalah mengatur napas secara sadar. Lu bisa pakai pola 4-4. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, lalu tahan lagi 4 detik. Ulangi beberapa kali. Begitu nafas lu teratur, lu sebenarnya lagi ngirim pesan ke otak kalau semuanya baik-baik saja. Efeknya, detak jantung bakal menurun dan pikiran lu perlahan kembali jernih. Lu juga bisa pakai teknik observasi fisik. Fokus sebutkan 5 benda yang lu lihat, 4 tekstur yang lu sentuh, 3 suara di sekitar, 2 aroma yang tercium, dan 1 hal yang lu syukuri. Ini efektif banget buat narik pikiran lu kembali ke saat ini, bukan melayang memikirkan skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Penyebab lain kenapa banyak orang gampang panik adalah kemampuannya membedakan fakta dan ilusi di dalam kepala. Banyak dari kita yang stres bukan karena kejadian aslinya, tapi karena cerita karangan yang dibuat oleh otak kita sendiri. Contohnya begini, bos lu mendadak bilang, besok pagi ruang rapat ya, ada hal soal laporan kemarin yang mau gua bahas. Orang yang gampang panik langsung menyimpulkan, mati gua, laporan gua pasti berantakan, bisa-bisa gua dipindah posisi. Padahal realitanya cuma satu, besok ada jadwal diskusi soal laporan, titik. Dramanya muncul dari skenario negatif yang lu karang sendiri. Orang yang tenang bakal langsung memfilter mana fakta yang nyata dan mana yang cuma asumsi. Begitu lu bisa memisahkan keduanya, emosi lu nggak bakal gampang tersulut. Ingat, jangan mudah percaya sama setiap skenario buruk yang dibisikkan oleh otak lu sendiri. Selain itu, orang yang tenang juga bukan robot tanpa emosi. Mereka tetap bisa merasa kesal atau kecewa. Perbedaannya terletak pada jeda. Mereka tidak langsung bereaksi saat itu juga. Sebagian besar dari kita sering bertindak secara otomatis. Ada hal yang gak sesuai keinginan, langsung meledak atau marah-marah. Sebaliknya, orang tenang punya kebiasaan pause sebelum mengambil keputusan. Dalam psikologi, ruang antara pemicu dan reaksi ini disebut response gap. Semakin lebar jeda yang lu punya, semakin kuat kendali diri lu. Saat emosi mulai naik, coba beri nama pada perasaan itu. Apakah lo merasa takut, kecewa, atau merasa tidak dihargai? Begitu lo berhasil mengenali emosinya, lo bakal lebih mudah menguasainya. Menahan diri untuk tidak langsung merespon saat emosi memuncak adalah tanda kedewasaan mental. Rahasia berikutnya, fokus penuh pada hal-hal yang benar-benar bisa lo kendalikan. Energi kita sering terkuras habis bukan karena masalahnya terlalu besar,
tapi karena kita sibuk mengurusi hal-hal di luar kuasa kita. Lu nggak akan pernah bisa mengatur cuaca, mengontrol pikiran orang lain, atau mengubah masa lalu. Tapi lu selalu punya kuasa penuh atas respons dan persiapan diri lu sendiri. Daripada pusing memikirkan, gimana kalau besok gua gagal? Lebih baik alihkan energi lu ke, apa yang bisa gua persiapkan sekarang biar besok lebih maksimal. Ingat, lu nggak bisa mengubah arah angin, tapi lu selalu bisa menyesuaikan arah layar perahu lu. Orang dengan mental yang stabil juga punya kebiasaan rutin untuk berdialog dengan diri sendiri. Ini bukan soal menyalahkan diri, melainkan proses evaluasi. Tanpa adanya introspeksi, hidup lu cuma bakal berjalan lewat mode otomatis dan rentan mengulangi kesalahan yang sama. Lu bisa meluangkan waktu sejenak di malam hari untuk merenung. Kenapa tadi emosi gua sempat terpancing? Apakah masalahnya ada di orang itu atau justru gua yang lagi kelelahan? Dengan rutin mengenali pola emosi sendiri, lu bakal lebih siap mengantisipasinya sebelum situasi menjadi semakin kacau. Di samping itu, memiliki fondasi rutinitas harian yang jelas juga sangat membantu. Struktur sederhana seperti jam bangun yang konsisten, menyempatkan minum air hangat di pagi hari, atau sekedar menuliskan daftar tugas, berfungsi sebagai jangkar penenang di tengah dunia yang serba tidak menentu. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten inilah yang membentuk ketahanan mental jangka panjang. Satu hal lagi yang gak kalah penting, keberanian untuk bersahabat dengan rasa tidak nyaman. Perasaan canggung, cemas saat mencoba hal baru, atau rasa tegang bukanlah sinyal untuk mundur, melainkan petunjuk bahwa kapasitas diri lu sedang bertambah. Mental lu mirip seperti otot. Dia perlu dilatih melewati ketegangan agar bisa makin kuat. Orang yang tenang tidak berusaha melarikan diri saat berada di situasi yang tidak menyenangkan. Mereka akan melangkah pelan-pelan, menghadapi rasa takutnya secara bertahap, sampai ketakutan itu sendiri yang perlahan terkikis. Terakhir, orang yang bermental tangguh selalu mengambil keputusan berdasarkan prinsip hidup, bukan sekadar mengikuti perubahan mood. Perasaan kita itu sangat dinamis, bisa gembira di pagi hari, lalu berubah menjadi kesal di sore hari. Kalau semua tindakan lu cuma bergantung pada mood, jalan hidup lu bakal penuh dengan drama. Namun, kalau lu berpegang teguh pada nilai-nilai dasar, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan, nilai-nilai itulah yang bakal jadi penuntun lu di situasi sesulit apapun. Pada akhirnya, ketenangan itu bukanlah bakat bawaan sejak lahir, melainkan sebuah keterampilan yang bisa ditumbuhkan. Semua dimulai dari kemampuan menyadari reaksi tubuh, memilah fakta dari asumsi, memberi jeda sebelum bertindak, dan konsisten memegang prinsip hidup. Mulai latih hal-hal kecil ini dari sekarang, dan rasakan sendiri perubahannya. Jaga pikiran lu, kuasai emosi lu, dan tetap melangkah dengan tenang. Yakinlah kamu adalah bagian semesta yang sempurna.